Halo, nama saya Jody Putra Satyarama. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi perusahaan. Video untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar Corporate Communication di Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu Ibu Rosana M.Ikom. Komunikasi perusahaan atau Corporate Communication adalah proses strategis yang dilakukan organisasi untuk mengelola dan menyampaikan informasi secara terarah kepada publik internal dan eksternal dengan tujuan membangun citra, reputasi, dan hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan. Dalam perspektif modern, komunikasi perusahaan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pengelolaan persepsi publik agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Fungsi utamanya meliputi penyampaian informasi, pembentukan citra dan identitas, manajemen hubungan dengan stakeholder, koordinasi internal, dukungan terhadap pemasaran, hingga penanganan krisis agar nama baik perusahaan tetap terjaga. Kedudukannya bersifat strategis karena berada pada tingkat manajerial dan penghubung antara perusahaan dengan berbagai publik untuk memastikan pesan yang konsisten dan membangun kepercayaan. Pandangan ahli seperti Van Riel dan Argenti menegaskan bahwa komunikasi perusahaan berperan penting dalam pengelolaan reputasi dan legitimasi perusahaan di masyarakat. Iklim komunikasi dalam perusahaan sangat ditentukan oleh gaya komunikasi pimpinan, karena pemimpin merupakan sumber utama arah komunikasi dan pembentukan budaya organisasi. Gaya komunikasi yang ideal untuk menciptakan suasana kondusif, aktif, dan produktif adalah gaya komunikasi terbuka atau open communication, di mana pemimpin memberikan kesempatan bawahan untuk mengemukakan pendapat, menerima umpan balik, menghindari komunikasi satu arah, dan transparan terhadap keputusan organisasi. Contohnya, seorang pemimpin yang selalu mengadakan evaluasi mingguan, menerima kritik, dan menyampaikan arah kerja dengan jelas akan mendorong karyawan untuk lebih terlibat secara aktif. Sebaliknya, ketika pemimpin otoriter dan menutup ruang diskusi, iklim komunikasi menjadi negatif, karyawan pasif, dan produktivitas menurun. Urgensi membangun relasi antara perusahaan dengan customer dan government sangat penting karena hubungan dengan customer menentukan tingkat kepuasan, loyalitas, citra, dan stabilitas pendapatan perusahaan. Sedangkan hubungan dengan government menentukan legitimasi hukum, kelancaran perizinan, kepatuhan regulasi, dan keberlangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun relasi secara strategis melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi stakeholder utama yang menjadi sasaran komunikasi, merancang strategi komunikasi sesuai kebutuhan dan karakteristik publik, melaksanakan interaksi melalui berbagai bentuk seperti layanan pelangganan, media komunikasi, kerjasama CSR, hingga forum koordinasi dengan instansi pemerintah. Kemudian, melakukan evaluasi dan tindak lanjut agar hubungan tetap positif dan berkelanjutan, sehingga perusahaan mampu memperoleh kepercayaan publik, dukungan pemerintah, dan kestabilan bisnis dalam jangka panjang. Identitas, citra, dan reputasi perusahaan dapat dibedakan berdasarkan sumber pembentukan, sifat, dan cara publik menilainya. Identitas perusahaan adalah jati diri atau karakter perusahaan yang sengaja dibentuk dan ditampilkan oleh perusahaan untuk menunjukkan perusahaan tersebut. Identitas biasanya berupa nama perusahaan, logo, slogan, warna khas, budaya kerja,
dan nilai inti perusahaan. Contohnya, identitas perusahaan Telkomsel terlihat melalui warna merah, logo khas, seragam karyawan, dan slogan "Internet untuk kita semua". Citra perusahaan adalah persepsi atau kesan publik terhadap perusahaan yang terbentuk dari pengalaman, informasi, atau interaksi dengan perusahaan. Citra bersifat subjektif dan dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung bagaimana masyarakat menilai perusahaan. Misalnya, citra Tokopedia di mata publik adalah marketplace yang aman, terpercaya, dan responsif terhadap keluhan pelanggan. Sementara itu, reputasi perusahaan adalah penilaian jangka panjang masyarakat terhadap perusahaan berdasarkan rekam jejaknya selama bertahun-tahun. Reputasi bersifat stabil, tidak terbentuk secara instan dan dibangun melalui konsistensi, kualitas, kinerja, pelayanan, dan tanggung jawab sosial. Contohnya, reputasi Pertamina sebagai perusahaan energi yang berperan besar dalam pembangunan nasional, terbentuk dari kinerja dan kontribusinya selama puluhan tahun, bukan hanya dari persepsi sesaat. Dengan demikian, identitas dibuat oleh perusahaan, citra terbentuk dari kesan publik saat ini, sedangkan reputasi adalah penilaian jangka panjang publik berdasarkan catatan perusahaan dari waktu ke waktu. Ada perbedaan dalam penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah dan non-pemerintah karena karakter, tujuan, dan sistem kerja kedua jenis organisasi tersebut berbeda. Pada perusahaan pemerintah, penyelesaian konflik biasanya dilakukan melalui prosedur yang bersifat birokratis, administratif, dan berlandaskan regulasi hukum. Karena perusahaan pemerintah terikat pada kepentingan publik, akuntabilitas negara, dan standar pelayanan publik, sehingga setiap keputusan harus mengikuti aturan formal serta mekanisme pelaporan. Sedangkan pada perusahaan non-pemerintah atau perusahaan swasta, penyelesaian konflik cenderung lebih fleksibel, cepat, dan berorientasi pada efisiensi bisnis. Karena tujuan utama perusahaan adalah profit, produktivitas, dan stabilitas kinerja, sehingga manajemen konflik dilakukan dengan pendekatan negosiasi langsung, target kinerja, dan kepentingan bisnis. Meskipun berbeda pendekatan, tahapan penyelesaian konflik di kedua jenis perusahaan pada dasarnya melalui proses yang sama, yaitu pertama, mengidentifikasi sumber konflik untuk mengetahui akar masalah seperti perbedaan kepentingan, miskomunikasi, atau kinerja. Kedua, menganalisis pihak-pihak yang terlibat agar keputusan tidak merugikan salah satu pihak. Ketiga, menentukan metode penyelesaian seperti musyawarah, negosiasi, mediasi, arbitrasi, atau keputusan manajemen. Keempat, melaksanakan keputusan penyelesaian konflik melalui implementasi kebijakan atau kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Kelima, melakukan evaluasi serta pencegahan untuk memastikan konflik tidak terulang dan hubungan kerja tetap harmonis, sehingga perusahaan mampu memperoleh stabilitas organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Demikian pemaparan saya mengenai 5 pertanyaan UTS mata kuliah Corporate Communication. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rosana MIKOM dan kepada Universitas Cyber Asia atas kesempatan pembelajaran pada semester ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami.
Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya.